Judul besar praktikum kali ini yaitu alat indera, dan untuk judul praktikum pertama itu bintik buta, dan untuk judul praktikum kedua yaitu indera pembau. Untuk landasan teori pada praktikum ini, penerima rangsang atau reseptor yang bertugas menerima rangsang dari luar disebut eksteroreseptor. Salah satu bentuk eksteroreseptor pada manusia adalah alat indera. Alat indera pada manusia ada 5 macam yang disebut dengan panca indera, yang terdiri dari indera penglihat, pendengar, peraba, pengecap atau perasa, dan pembau. Dengan memiliki alat indera tersebut, manusia dapat mengenal lingkungan. Praktikum pertama bertujuan untuk mengetahui bintik buta, dan praktikum yang kedua untuk menentukan kepekaan terhadap rasa. Alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini yaitu ada apel, ada kencur, ada penggaris dan spidol, ada pisau, ada air untuk menetralkan, dan ada kertas HPS atau kertas berwarna putih. Langkah kerja pada praktikum pertama yaitu bintik buta. Pertama, sediakan kertas berwarna putih berukuran 3 x 14 cm. Lalu, buatlah tanda positif dan tanda titik pada kertas dengan jarak antara titik dan positif sejauh 10 cm. Langkah kedua, peganglah kertas dengan tangan kiri sejauh 50 cm di depan mata. Lalu pusatkan pandangan mata kiri pada tanda titik dan mata kanan ditutup. Dengan mata kiri tetap berpusat pada titik, dekatkan kertas perlahan-lahan hingga tanda positif hilang dan tampak kembali. Ukurlah dan catatlah ke dalam tabel pada jarak berapa tanda positif hilang dan pada jarak berapa tanda positif tampak kembali. Ulangi percobaan hingga 3 kali dan diulangi juga pada mata kanan sebanyak 3 kali. Yang selanjutnya hasil dan pembahasan pada praktikum pertama yaitu tentang bintik buta. Untuk mata kanan yang ditutup, tanda positif hilang itu rata-rata pada jarak 24,3 cm. Untuk tanda positif yang tampak kembali itu pada jarak 13,3 cm. Pada mata kiri yang ditutup, tanda titik yang hilang itu rata-rata pada jarak 26,7 cm. Nah, untuk tanda titik yang nampak kembali itu pada jarak 14,6 cm. Dari hasil pengamatan, tanda positif hilang pada jarak rata-rata 24-26 cm pada mata kanan dan mata kiri, sedangkan tanda positif tampak kembali pada jarak 13-14 cm pada mata kanan dan mata kiri. Dari sini bahwasanya letak titik buta masing-masing orang berbeda, bahkan tiap mata pada setiap orang pun berbeda-beda. Hal ini terbukti dengan hasil pengamatan yang tertera di tabel. Biasanya bintik buta hampir sama mata kiri dan mata kanan. Noda buta adalah suatu titik di mana akson-akson meninggalkan mata hingga tidak ada reseptor dan tidak sensitif terhadap cahaya. Bintik buta adalah suatu daerah di retina mata yang merupakan jalur saraf penglihatan menuju ke otak, dan tepat di jalur keluar tersebut tidak terdapat sel peka cahaya, sehingga bila tanda positif jatuh tepat di bintik buta, maka otak tidak akan mendapat sinyal dari mata karena bayangan itu jatuh tidak pada sel-sel yang peka cahaya. Maka tanda positif yang sebenarnya ada di depan kita tidak akan dapat diidentifikasi keberadaannya oleh mata. Begitupun sebaliknya, jika tanda positif berada di luar jalur bintik buta, maka otak akan mendapatkan sinyal dari mata karena bayangan itu jatuh pada sel-sel yang peka terhadap cahaya. Tidak ada hubungannya antara buta warna dengan bintik buta, karena buta warna adalah suatu kelainan yang disebabkan oleh ketidakmampuan sel-sel kerucut mata untuk menangkap spektrum warna tertentu. Selain itu, buta warna juga bisa terjadi akibat faktor genetika. Ketika pindah dari tempat terang ke tempat yang gelap, penglihatan menjadi berkurang. Hal itu terjadi karena di dalam mata terdapat sel batang yang mengandung pigmen peka terhadap cahaya yang disebut rodopsin, yaitu suatu senyawa antara vitamin A dan proton. Terkena sinar matahari terang, rodopsin terurai dan terbentuk kembali dalam keadaan gelap. Dalam waktu adaptasi tersebut, mata kurang dapat melihat, sehingga ketika pindah dari tempat terang ke tempat gelap, penglihatan menjadi berkurang. Jadi hal tersebut ada hubungannya dengan bintik buta, karena pada saat penglihatan berkurang, bayangan benda dibiaskan masuk ke dalam bintik buta sehingga mata tidak jelas untuk melihat, karena pada bintik buta tidak mempunyai sel reseptor cahaya. Pada praktikum yang telah dilakukan, mata melakukan akomodasi, karena otot silindris berkontraksi sehingga lensa menebal untuk menangkap cahaya, sehingga objek yang dekat dapat difokuskan pada retina. Akomodasi itu sendiri merupakan kecembungan lensa mata yang dapat berubah-ubah, menebal atau menipis, yang membuat pandangan menjadi fokus.
Peranan kacamata bagi orang yang usianya sudah lanjut, yaitu kacamata yang dipakai berlensa lengkap, cembung, dan cekung. Di bagian kacamata yang berlensa cekung digunakan untuk melihat benda yang jauh, dan di bagian lensa yang cembung digunakan untuk melihat benda yang dekat, sehingga bayangan benda dapat jatuh tepat di retina. Pada langkah kerja kedua, yaitu tentang indera pembau. Pertama, apel dan kencur dipotong kecil dan ukurannya sama. Untuk langkah kedua, karena videonya bermasalah, jadi saya menggunakan tulisan saja. Langkah kedua, makan dan kunyah secara perlahan apel atau kencur dengan kondisi mata dan hidung ditutup. Setelah itu, lidahnya dinetrakan terlebih dahulu dengan menggunakan air. Lakukan kembali kegiatan di atas dengan kondisi hanya mata saja yang ditutup dan hidung dibiarkan terbuka. Amati jenis makanan yang dimakan, bau dan rasanya, dan amati apakah ada hubungannya makan apel dan kencur dengan keadaan hidung ditutup dan dibuka. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan pada praktikum indera pembau. Di sini pada saat hidung ditutup dan mata ditutup, apel itu teksturnya itu berair, terus rasanya itu sedikit manis, aromanya itu tidak beraroma karena kan hidungnya itu ditutup. Terus untuk kencur itu padat berair, untuk rasanya itu sangat pahit dan aromanya itu tidak beraroma. Pada saat mata ditutup dan hidung terbuka, untuk tekstur apel itu berair, untuk kencur itu padat berair. Untuk rasanya itu apel itu manis dan ada rasa apelnya, kerasa apelnya. Terus juga kalau untuk kencur itu pahit dan ada aroma kencurnya. Untuk aromanya itu apel beraroma apel dan kencur beraroma kencur. Namun di sini itu aroma kencur lebih tajam dibanding aroma pada apel. Dari hasil yang telah didapatkan, hubungan antara indera pembau dengan indera pengecap, pengaruh bau sangat menentukan terhadap kesan pengecapan. Jika rangsang bau dihalangi dengan menutup mata dan kedua lubang hidung, maka makanan yang berbeda akan mempunyai rasa yang hampir sama. Ini karena tidak tersampaikannya rangsangan bau ke reseptor olfaktori ketika hidung tertutup. Hal lain yang menunjukkan hubungan keduanya yaitu bahwa indera pencium merupakan reseptor awal sebelum indera pengecap memutuskan untuk menerima atau tidak menerima suatu makanan, sehingga dengan hidung yang praktikam dapat lebih merasakan stimulus yang diberikan. Untuk kesimpulannya yaitu bintik buta merupakan daerah tempat saraf optik meninggalkan bagian dalam bola mata dan tidak mengandung sel konus dan batang, sehingga bila suatu bayangan jatuh pada bintik tersebut maka tidak dapat terlihat bayangannya. Jarak bintik buta setiap manusia itu berbeda-beda. Antara indera pengecap dan pembau terdapat hubungan yang erat. Terdapat korelasi yang baik antara indera pembau dengan indera pengecap, yakni dengan mata dan hidung terbuka. Indera pembau lebih peka daripada dengan hidung tertutup. Indera penciuman merupakan reseptor awal sebelum indera pengecap memutuskan untuk menerima atau tidak menerima suatu makanan.